Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil waslama sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina fi hadzal majlis bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وبالمنفعة البركة بالعلم الله تعالى وأوصل المؤلف في هذا الكتاب العالم العلماء الشيخ عبد الوهاب الشعراني نفعنا ربي وبعلومه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Hadrati mutarramin para alimin ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para sesepuh, wabil khusus
segenap pengurus Masjid Baitul Amin, Mukarram Ustaz Zubaidi, Ustaz Haji Syukri, bapak-bapak yang lainnya, Pak RW, Pak RT yang hadir, anak-anakku pecinta sholawat Nabi, kita semua insya Allah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, 1 jam ke depan insya Allah kita akan merasakan betapa Allah itu memberikan keberkahan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung Pak ya? Langsung ya? Apa ngobrol-ngobrol dulu? Soal semen atau soal Qala alaihi salatu wassalam. Ini pesannya Kanjeng Nabi kepada sahabat Ali atau keponakannya atau mantunya. Jadi kalau para habaib itu junjungannya dari Hasan, turunnya mesti ke Ali. Hasan, Ali atau Husain, Ali. Ya Ali, ad-dinu kulluhu fil haya'i wa huwa an tahfadhar ra'sa wa mahawa wal batna wa ma wa'a. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, pengalaman agama itu, Bapak bisa baca semua kan? Tak bacain aja. Pengalaman agama itu semuanya terpusat pada sifat malu. Kalau diartikan satu perkata ya bisa, itu Jawa ya. Malu adalah menjaga kepala dan apa yang ada padanya, serta menjaga perut dan apa yang ada padanya. Jadi malu itu pusatnya di mana Pak? Di kepala dan perut. Mengapa Kanjeng Nabi itu mengatakan malu? Pondasi agama itu dengan malu, kan Kanjeng Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Karena kalau orang yang sudah tidak malu, itu pasti malu-maluin. Ya kan? Kalau suka tahu malu ya? Rai gedek. Tahu rai gedek gak Pak Andri? Gedek ini yang terbuat dari bambu loh Pak Coba itu. Ya pokoknya orang kampung kafe kan rata-rata ini. Ya orang kampung mesti tahu gedek. Rai gedek makannya rebung. Ya kan rai gedek gak duwe isin belas. Orang kalau sudah gak tahu malu itu masya Allah. Mau dirubah kayak apapun juga udah susah. Gini Pak, orang itu kalau hidup bersama tetangga itu mestinya harus ngerti apa yang diinginkan tetangga kita. Makanya kalau tetangga itu jangan musuhan, jangan musuh-musuhan. Karena apa? Saudara paling dekat itu adalah tetangga kita. Ya kan, apa sampai nanti kalau misalnya sakit, yang tahu itu di keluarga kita yang jauh kan udah. Makanya jangan berkorban itu. Bentar lagi korban. Allah nyatakan wa atinal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Wa atinal qurba artinya begini. Kalau kita sedekah itu jangan memandang siapa yang kita sedekahi. Ya kan? Beda dengan zakat. Kalau zakat itu untuk siapa zakat itu? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu zakat. Untuk orang-orang fakir dan miskin yang seagama. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat itu ya untuk kepentingan orang-orang miskin di sekeliling kita. Tapi kalau untuk
sedekah itu jangan memandang siapa yang kita sedekahin, agama apa yang dia punya, gitu. Karena apa? Karena karib kerabat itu ternyata bukan hanya yang berhubungan dengan nasab saja. Nasab otomatis menjadikan kita karib kerabat kita, keturunan, ayah, bapak, anak, dan sebagainya. Kakek itu namanya kerabat nasab, binasbin. Tapi kalau yang namanya karib kerabat itu bisa tetangga kita, orang-orang yang terdekat di kita. Makanya Kanjeng Nabi menyarankan ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu masak, itu daging, masak daging, banyakin kuahnya. Jadi tetangganya nanti kalau lagi bau masakan daging itu kasih kuahnya. Ya, oh, itu ibu mana itu begitu? Di sini apa di sana? Saya belum pernah masak banyak kuahnya. Gitu. Masaknya Kanjeng Nabi itu kalau mau masak itu banyakin masakan. Tetanggamu itu perlu butuh, mungkin ada yang nggak punya lauk, nggak punya makanan, itu sampaikan ke dia. Gitu. Karena apa? Yang namanya tetangga itu segalanya loh Pak. Saya jujur Pak, merasakan luar biasa bertetangga dengan sahabat yang ada di sekeliling kita. Ketika kita sakit, yang tahu dulu adalah tetangga. Maka yang kita tolong, minta tolong ke siapa? Ke tetangga kita. Begitu tetangga kita minta kita ditolongin sama tetangga kita, ya kita sewotin, kan mungkin kan gitu. Makanya tetangga itu kalau bisa rukun, ya kan? Ada masalah, ayo diselesaikan bersama. Kan kadang-kadang masalahnya tuh apa namanya, anak, ya anak kita main ke tetangga, anak berantem sama anaknya, bukan anaknya, orang tuanya ikut berantem. Ya yang salah anaknya, kenapa orang tua ikutan? Nah, gitu. Diselesaikan. Jangan kita itu menimbang masalah itu dilihat cuma satu sisi. Kalau misalnya Pak Haji Sukri cerita ke saya begini, itu versinya Pak Haji Sukri. Jangan ditelan mentah-mentah kata Pak Haji begini ya. Kalau kita mau bijak, laporan dari teman kita, kemudian kita cari tabayun lagi kepada siapa lagi yang lainnya, kepada yang lainnya, misalnya kita tabayun lagi. Apa benar tahu? Menurut pendapat yang diomongin Pak Haji Sukri tadi siapa? Misalnya Pak Zabidi. Saya ngomong Pak Zabidi gitu. Tapi jangan ngomongin Pak Haji Sukri dulu. Menurut pendapat Pak Zabidi begini, pasti ada pembelaan. Kenapa? Karena kita ini tidak mau disalahkan rata-rata. Kita punya masalah, kita sudah salah, tapi tidak mau disalahin. Akhirnya kita bisa menimbang sebagai orang yang bijak, yang arif, yang diajak ngobrol, kita bisa menganalisa. Oh, yang sana begini, sana. Oh, akhirnya kita bisa cari jalan tengah. Nah, ayo kita adakan pertemuan. Diajak kita. Pak Haji Sukri, ada salam dari Pak Haji Zabidi. Salam apa Pak Ustaz? Katanya sampai disuruh apa namanya ke sana nanti tanda tangan atau begitu. Apa? Oh ya, makan. Apa iya Pak? Iya. Akhirnya datang kan, saya juga datang di situ nengahin. Habis itu ya sudah selesai kan? Gitu loh Pak maksud saya. Jadi akhirnya secara pribadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada Imam Ali ini akan menjadi sebuah kenyataan apabila rasa malu itu ada pada diri kita. Kalau kita masih ada rasa malu kepada diri kita, kalau sudah kita merasa malu, larinya bukan lagi malu kepada manusianya, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dulu Umar bin Khattab itu kan Amirul Mukminin, presiden Pak. Presiden
saat itu luar biasa. Nah, presiden itu anaknya ngadu, Pak, ayah naon toh, anu le, begini Pak, saya itu kok kuisi tuh Pak, kemana-mana itu kok yo, saya itu punya baju kok tempelannya banyak, mau ya aku dibeli baju tuh Pak, lah aku ada duit lebih, nggak punya duit saya, terus gimana? Ya wis tenang, aku tak ke Baitul Mal, karena ya aku tetap ke Baitul Mal. Baitul Mal Pak, untuk apa? Untuk pinjam uang. Wes rasa malu dibuang itu Pak. Pak jujur, kalau kita biasa tidak pernah pinjam uang ke saudara kita, rasa malu itu pasti ada. Karena kita butuh, malu itu dibuang Pak sama Umar. Aku hasilnya izin ya Allah. Tapi aku yuk perlu. Kayak ibu itu sama. Ibu kalau pinjam uang ke temannya kan, ya mau pakai uang sampai dulu ada. Padahal uangnya luar biasa aja Bu ya. Ya kan gitu. Sampai ada. Sampai kapan? 2 hari dah. Meleset 10 hari belum dibayar-bayar. Isinya tambah. Mau lewat sebelah sini ada muter dia ke sana. Bukti nyata itu terjadi sama saya sendiri. Saya sendiri Pak, saya punya utang sama teman gitu. Nah, lalu sekalian Umar tadi akhirnya bilang, ya sudah, aku tak ke Baitul Mal. Akhirnya ke Baitul Mal sampai di Baitul Mal itu yang menerima siapa? Sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kumaha aya naon atuh Kang Umar? Punten. Sumut gitu kan. Ono apa sampean mrene iku? Gini, Salman. Aneh mau pinjam uang. Noh, pinjam uang buat apa? Itu si anak saya itu pengen dibeliin baju, kasihan. Bajunya tambalannya sampai banyak gitu. Malu sama temen-temennya. Oh gitu. Terus nanti tolong itu dipotong gaji saya. Loh, Amirul Mukminin Pak, gajinya dari Baitul Mal. Nah, presiden kita digaji sama rakyat Indonesia sekian ratus juta, ya akhirnya beli pesawat macam-macam. Dari mana? Nah, kalau sekalian Amirul Mukminin gak punya duit Pak, presiden gak punya uang, pinjem ke Baitul Mal. Begitu sampai di sana, Salman mau keluarkan uang dari kotak lacinya begini, nah, dikeluarin, grek gitu. Kemudian habis itu Umar bilang, sudah aku pinjam dulu, tolong jangan ceritakan ke siapa-siapa gitu. Kan kita gitu lah ya, kalau pinjam ke orang-orang itu tolong jangan ceritakan ke siapa gitu maksudnya ya, tahu ya. Gitu. Nah, disimpan sendiri aja. Oke, kata Pak, maaf. Setelah dia berpaling Umar itu, kemudian sampai di pintu, Salman bilang, ya Umar, Kadir, kesini bentar. Ada apa Pak? Salman, begini Umar, engkau itu pinjam uang ini dengan jaminan apa namanya? Gajimu. Sementara gajimu itu keluarnya masih awal bulan besok. Nah sekarang masih tanggal 17, berarti masih lama Pak. Sekarang saya mau tanya, adakah jaminan esok kamu masih hidup? Gitu kan? Adakah jaminan wahai Umar, kamu besok itu masih hidup Umar? Umar langsung merinding, gereja di tangannya. Kemudian itu yang namanya uang yang harus di tangan itu gemeter begitu langsung jatuh jeblok begitu. Diambilin oleh Salman.
wahai Umar, ini uangnya. Aku tidak jadi pinjam, wahai Salman. Aku malu pada Allah. Aku takut, wahai Salman, kalau saya tiba-tiba esok mati, kemudian saya meninggalkan tinggalan hutang kepada anak-anak saya. Saya mewarisi hutang pada anak-anak saya. Saya malu, wahai Umar, wahai Salman. Akhirnya Umar nangis di perjalanan, Pak. Mikir, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, minta ampun terus pada Allah. Sambil berdenda, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya, minal khataya. Di perjalanan terus sampai meneteskan air mata sampai rumah. Kemudian dia ceritakan kepada anaknya, wahai anakku, maafkan abah, maafkan ayahmu. Saya tidak jadi untuk bisa membelikan kamu baju. Baju yang kau punya sekarang ini kita jahit kembali, yuk kita bismillahirrahmanirrahim. Pak, bajunya Umar itu cuma dua, hitam sama putih. Yang hitam itu sehari dipakai, esoknya dicuci ganti yang putih. Itu pun tambalannya sangat banyak. Ada yang 14, ada yang mengatakan 16 tambalan. Amirul Mukminin, presiden, bajunya tambalan. Sampean bajunya bagus-bagus, kok raisin karo Gusti Allah yang menciptakan sampean, itu keterlaluan. Ayo, mau apa sebaca gitu? Duit ada, ya kan? Buat beli makan ada, suruh sholat susah, suruh ngaji susah, urip bener-bener. Udah gitu hidup lagi. Masya Allah. Ada yang begitu di sini? Ada? Mana? Di sini mah nggak ada orang rajin ngaji semua. Jadi pondasi utama itu kita sebenarnya harus kita pahami adalah malu itu. Malu itu sebagian yang harus kita pahami betul. Kepada siapapun kalau kita nggak tahu malu, luar biasa. Kepada gurunya, ya kan? Gurunya dikasih kopi, nyuguhinya nggak bener, kan? Nyuguhinya harusnya tadi waktu sebelum mulai. Ya Allah, Bu, sehat semua Ibu ya. Makanya kalau kita tahu sesungguhnya diri kita itu luar biasa, kita kepada Allah, artinya bahwa ketika kita sering bertemu dengan Allah, kita punya rasa malu, dikasih kesehatan oleh Allah, mestinya kita malu kepada Allah. Saya sudah tua, Pak. Setua ini saya merasa sangat prihatin pada diri saya sendiri. Amal kebaikan itu tidak ada yang banyak pada diri saya. Saya 44 tahun, itu sangat tua bagi saya. Nah, udah tuaan saya sama jenengan. Mawas diri itu mulai dari umur 40 itu harus sudah kita mawas diri. Ingat, mulai penyakit grogotin kita. Ingat, mulai tanda-tanda rambut sudah memutih, sudah meninggalkan dunia hitam.
Sudah ingat, mata sudah mulai belanggu, makannya sudah bubur, buburnya ibu makmur. Mendekati kubur, kan itu. Nah, ketika kita selalu ingat kita dengan usia, dengan umur, Pak, umur sama usia itu beda. Kalau usia itu Pak bisa panjang usia kita. Kalau umur itu ada batasannya. Jadi kalau usia itu ya kita sudah mati pun usia kita masih ada. Tergantung amal kebaikan kita yang kita tanam. Apa kita nggak rindu tuh Pak? Ketika orang itu mengingat kita akan kebaikan kita, apakah kita tidak ingin bahwa kita itu meninggalkan sesuatu yang baik? Jangan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Maka dimulai dari kapan? Dari sejak sekarang ini kita mau apa? Karena hidup ini semua titipan dari Allah. Makanya seringlah kita bertemu dengan Allah. Kata Pak Zubaidi itu bahasanya begini, kalau ketemu dengan Allah kok harus mati dulu tuh Pak Ustaz? Ya enggak. Bertemu dengan Allah itu setiap waktu, bahkan per detik pun itu kita bisa ketemu dengan Allah. Dengan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya mau tanya, la ilaha illallah itu hurufnya ada berapa? La ilaha illallah, Pak, hurufnya ada berapa? La ilaha illallah 12. Ini benar. Muhammadur Rasulullah ada 12 ditambah 12 24. Satu hari satu malam berapa jam? Itu artinya apa? Kita nggak boleh lupa mengucapkan dalam 24 jam itu sehari semalam. Per detikmu itu jangan pernah melupakan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Allah akan menemui kita. Belum lagi pertemuan-pertemuan yang lain kita ciptakan. Apa misalnya sholat? Sholat itu adalah pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Semakin kita banyak sholatnya, semakin kita bertemu dengan Allah. Ketika kita bertemu dengan Allah, pasti Allah akan menemui kita. La yumkinu, nggak mungkin kalau kita sering bertemu dengan Allah, Allah tidak menemui kita, nggak mungkin. Loh, bentuk pertemuan Allah sama hambanya, Allah dengan hambanya, hambanya dengan Allah, itu bentuknya kayak gimana Pak Ustaz? Ketika kita sholat fardu, sholat sunnah, itu kita ketemu. Di situ Allah akan menemui kita. Dengan apa bentuknya? Allah menemukan, bertemu dengan kita. Hakikatnya itu kita nggak kerasa, dikasihlah kita kesehatan oleh Allah. Itu pertemuannya. Kita wasilah sholat, Allah kasih kesehatan kita. Kita wasilah tahajud, Allah tambah rahmatnya kepada kita. Dengan apa? Kasih kesehatan, kasih rezeki yang gampang, kasih makan yang enak, perut tidak masalah, ya. Biarpun jenggot memutih, nggak brodol-brodol gitu. Itu rahmat dari Allah itu. Alhamdulillah. Pak Bu, mestinya kita sadari itu loh. Ketika kita dikasih kesehatan oleh Allah, kita nikmati, kita syukuri dengan apa? Dengan berbanyak bertemu dengan Allah. Bukan hanya salat saja, baca Quran itu bagian dari pertemuan seorang hamba pada Tuhannya. Kalau kita baca Quran sama dengan kita dialog dengan Allah, ngobrol. Karena Al-Quran itu kalam Allah. Belum lagi yang lain seperti ini. Ini adalah bagian dari bentuk pertemuan kita dengan Allah. Dan orang-orang yang hadir di sini dicatat oleh Allah.
melalui 2 malaikatnya. Malaikat apa? Raqib dan Atid. Dengan dicatat sama Raqib seberapa pahalanya. Oh, dengerin betul. Oh, ngantuk. Oh, sambil minum. Gitu Pak. Dikurangi 1. Selonjor gitu. Oh, melihatnya ke saya, ke depan, tapi pikirannya di rumah sambil belum dimakan tadi gitu. Ada yang begitu. Tapi husnudzon, Allahu ma'ana. Allah selalu bersama kita. Bu, makanya pertemuan-pertemuan itu harus diperbaiki. Apa saja yang saya diperbaiki? Ini bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan haji. Ini bulan haji juga. Jadi bulan haji itu bulan itu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai tanggal 10. Udah sampai selesai udah. Kesononya udah sunah-sunah haji. Orang haji itu cuma 6 hari, Pak. Nah, makanya pertemuan kita harus kita perbaiki. Kita punya siasah. Kita kan pengen jadi hamba yang baik kan, Pak? Hamba yang baik itu harus punya siasat supaya Allah itu lebih mencintai saya apa ya gitu. Gitu loh Pak. Supaya badan ini mengenal Allah yang satu, yang ahad itu gimana caranya ya? Enggak asal aja kita itu kan kadang-kadang asal Pak. Sholat asalan aja udah. Wudhu cepat udah sholat. Doa mau habis wudhu itu nggak pernah dibaca. Orang langsung orang barakas ujung sana. Sini mah insya Allah nggak beda. Ayo Pak, kita awali pertemuan kita dengan baik. Wudhu itu pertemuan hamba dengan Tuhannya. Lakukan wudhu itu dengan baik. Kanjeng Nabi menyampaikan, pada wudhu itu kau hadapkan palingkan ke arah kiblat, kemudian kau angkat kedua tanganmu dan kamu berdoa setelah wudhu. Itu aja nggak dikerjain sama kita. Ayo, benar nggak? Ada kata ibu ini? Ada nggak? Oh ada suaranya tuh ya. Masih kuat sinyalnya? Bu, masih kuat nggak sinyalnya? Oh masih. Ayo Bu, doanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Diubah caranya. Jadi mulai detik nanti mau sholat tahajud ya atau habis wudhu langsung menghadap ke arah kiblat, doa setelah wudhu. Lakukanlah istiqomah itu, maka rahmatnya Allah akan diberikan kepada kita. Banyak cara, apalagi tahajud kita perbaiki. Kita perbaiki, bukan tahajudnya, bukan sholatnya yang 2 rakaat tidak, kita perbaiki sistemnya. Gimana sistem tahajud itu yang baik? Jangan buru-buru sholatnya. Kalau waktunya panjang, lakukanlah sholat itu dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Perpanjang juga surat yang kita baca. Karena kanjeng Nabi yang namanya Qiyamul Lail, kanjeng Nabi itu suratnya mesti panjang-panjang. Berdirinya beliau pasti lama. Kalau kita enggak harus itu ya, kita tapi biasanya kuliah ya. Kuliah dulu. Enggak apa-apa kalau sudah terbiasa itu. Tapi kalau waktunya pendek enggak apa-apa. 8 rakaat 3 witir. Kalau enggak mampu 2 rakaat 1 witir. 3 rakaat aja enggak apa-apa. Tapi istiqomah. Kita temui Gusti Allah di keheningan malam. Dulu sudah pernah saya sampaikan, panjenengan itu mestinya ketika jam 3 sampai jam 4 itu Anda dibangunkan oleh Allah. Kemudian Anda harus berpikir, kenapa jam segini aku dibangunkan oleh Allah? Berarti di situ
memilih Anda bahwa panjenengan semua dirindukan oleh Allah dengan sujud-sujudnya, dengan bacaan Al-Quran kita. Ayo Pak, semangat. Mau ngapain lagi kita hidup? Wis tuwa kabeh. Tinggal sebentar lagi kita nyungsep di kuburan. Mau apa? Kita hitungan 10 tahun itu waktu sebentar di dunia. Tapi kalau kita mengukir kebaikan-kebaikan, menorehkan diri kita dengan sesuatu yang lebih indah, maka ketika kita menghadap kepada Allah, itu pasti akan lebih indah. Maka harus dilatih pun dari sekarang. Malu dong sama Gusti Allah, Pak. Malu kita. Kasih hidup baik. Apa Bapak minta sama Gusti Allah? Pak Zabid itu waktu lahir, Pak, ya Allah, aku lahirkan di Warakas 13 kan 23, kan nggak pernah tuh. Tiba-tiba duduk di sini aja. Pak Sukri tiba-tiba duduk di sini. Nggak pernah ada yang minta. Gusti Allah, Gusti Allah udah. Bapak tiba-tiba ngungsi ke sini semua. Kan nggak ada yang tiba-tiba ada di sini aja. Ayo Pak, semangat. Karenanya ayo nih, makanya tahajud ini luar biasa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Enak tahajud itu. Dan tahajud itu gimana? Tahajud itu waktu yang sudah kita lakukan atau kita sudah tidur. Tidurnya seberapa Pak? Itu sudah boleh. Ya, sudah boleh kemudian tahajud. Tapi kalau belum tidur namanya bukan tahajud, tapi qiyamul lail. Jadi kalau kita setelah tidur melakukan sholat itu namanya tahajud. Sholat hajat juga tahajud. Sholat tahajud juga namanya tahajud. Sholat witirmu itu bagian dari tahajud. Nanti tak kasih konsep supaya ibu-ibu itu, bapak-bapak hidup itu gak ngerengseng. Kasih kemudahan terus sama Allah. Mau? Tapi jangan bilang-bilang, rahasia ini masalah. Pak Sukri ngopi ya? Nah, adanya kopi yang dibuka gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari mana nih? Dari tahajud dulu kita anu. Karena saya gini Pak, kemarin itu saya dapat amanah untuk menyampaikan kepada kita semua. Amanah itu adalah mengenai 3 sholat sunnah yang di situ apabila kita kerjakan 3 sholat sunnah itu, kita akan dikasih kemudahan oleh Allah dalam bentuk apapun, rezeki, kesehatan. Bapak, sholat itu bisa meningkatkan imun. Nggak percaya? Sholat itu bisa meningkatkan peredaran darah yang sangat lancar. Tapi sholatnya yang benar. Makanya kalau orang sholat yang benar itu jarang sakit kan? Paling sakitnya belum pilek. Kenapa? Karena sering minum es. Jadi nama sakit macam-macam stroke itu insya Allah jarang. Jadi gini, amanah ini harus saya sampaikan. Pertama adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu istiqomahin. Diistiqomahin betul. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita kecuali adalah kekuatan Allah. Orang-orang seperti itu semua, ya kan? Kita asik dialog kepada Allah, kita asik bertemu dengan Allah. Usolli sunnat tahajud atau usolli sunnat
sunnata liqada'il hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Gitu Pak. Jangan dibiasain kayak biasa. Biasa bisa begini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Enggak kena itu. Orang sono. Di sini mah nggak ada. Nggak ada yang begitu maksudnya. Karena masih tidur semua. Pak, nikmati betul. Nanti akan terasa dengan sendirinya pendekatan kita kepada Rabb itu nanti akan terasa. Pendekatan kita kepada Allah itu nanti akan terasa betul. Akan mengalir semua. Intinya semua itu di hati kita. Ketika hati kita tenang, sakit itu akan hilang. Yakin demi Allah. Nih, disitulah bukan bacaannya yang bagus. Ayo Pak, diperbaiki bukan berarti selama ini kita sholat nggak baik. Tapi kalau kita perbaiki dengan baik, kemudian nikmati dengan betul, itu nanti akan terasa pada diri kita. Hikmahnya itu akan terasa. Gitu, akan terasa dengan baik itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kata tiba-tiba terasa menetes air mata. Di keheningan malam itu ibu-ibu tidak ada orang lain, cuma dibatasi dengan tembok dan dinding. Di situ kita bertahan kepada Allah. Allah, ya Allah. Gimana Allah tidak? Gimana amal kita tidak akan menembus arasnya Allah? Kalau seandainya itu bisa dilakukan oleh Pak Ustadz Zabidi, Pak Haji Sukri, bapak-bapak yang lain, ibu-ibu semuanya, nikmat Pak. Apalagi bapak-bapak pakai baju yang indah, ya kan? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian untuk berhias, untuk menuju tempat sujudnya Allah. Bukan masjid ini saja, untuk menuju tempat sujudnya Allah. Bapak berhenti Pak, Bapak itu pakai jubah putih misalnya, pakai di rumah, terus mandi pakai wewangian. Itu malaikat seneng itu. Penduduk langit akan bingung, ini siapa wanginya? Gondone itu sampai teko langit. Itu wanginya wangi sampai langit. Orang penduduk langit bingung. Kata malaikat itu, di pojokan sebelah sana ada namanya Pak Ustadz Zabidi, sedang sholat tahajud pakai wewangian. Masya Allah, gitu ya kan? Gitu Bu ya. Ayo Bu Pak, semangat Bu ya. Bu, semangat ya. Semangat Pak Cing. Ya, pokoknya jauh tuh bengi biar nanti malamnya bisa bangun. Kalau udah dibangunin oleh Allah jangan tidur lagi. Rata-rata tak tanya habis itu bangun ngapain? Ke kamar mandi Pak, ngapain? Pipis. Terus habis itu kembali lagi tidur lagi. Soalnya tuh orang sungai bangun. Ini masya Allah nggak ada bedanya. Ya Bu, satu tahajud ya Bu ya. Yang kedua kata guru saya itu, kata bermaksud itu sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh itu seperti kita mendapatkan dunia dan seisinya. Kalau sebelum adzan namanya sholat fajar. Kalau sesudah adzan namanya qobliyata subuh. Kalau ibu di rumah adzan berkumandang, ibu lakukan sholat qobliyah terlebih dahulu sebelum melakukan sholat subuh. Kalau bapak-bapaknya tendang sama masjid. Iya, bapak-bapaknya ke masjid, sholat qobliyah yang ada di masjid. Jadi bapak-bapak di masjid, ibu-ibunya utamanya di rumah. Kalau ibu-ibu mau ke masjid juga boleh, nggak apa-apa.
Tapi afdolnya itu di rumah. Yang ketiga, sholat duha. Duha itu istiqomah ya Pak. 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Suratnya bebas sudah. Ibu terserah. Yang penting bukan surat tanah atau surat cinta, nggak boleh. Ya, ya, tuh. Nanti saya kasih amalan Bu. Amalan ini nanti mendorong supaya kita menjadi orang yang semangat di dalam kita ibadah. Akhirnya udah, wis tua lah kita udah tua. Masa kita mau santai-santai aja tuh kan? Mau apa kita? Tidur, habis tidur, main handphone, chatan sama teman, sama halo, kadang ngobrol gak ada manfaatnya. Mendingan itu ditutup, kemudian buka Al-Quran, baca surat Kahfi, surat Bayi, gitu. Baca surat Al-Quran sampai khatam. Lebih baik kan kayak begitu. Manfaatin Pak untuk sesuatu kebaikan. Ketika kita berpikir yang jelek, maka itu adalah kesengsaraan yang akan kita dapat. Tapi kalau kita berpikirnya husnudun terus kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan kebaikan-kebaikan buat kita. Yakin? Makanya perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupan. Perbaiki ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki nasibmu. Allah saja bisa berubah siang jadi malam, malam jadi siang. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail. Allah bisa merubah siang jadi malam, malam jadi siang. Apalagi cuma merubah nasibnya jamaah Masjid Baitul Amin. Kecil. Tapi harus bertahap Ibu. Hari ini tahajud kita belum dikabul doanya oleh Allah. Misalnya kita merasa belum dikabul doanya oleh Allah, berarti ya kita harus sadar, oh berarti dosaku masih banyak. Jangan kemudian hari ini tahajud kemudian ya Allah aku minta duit 10 juta, jatuh hidupku 10 juta. Ya gak begitu. Nanti akan digerakkan hati kita. Kan apa? Tolong apa namanya itu nanti kerja di di situ aja. Kamu gerakkan kerja di situ. Gajinya 1 bulan 2 juta misalnya. Kan di berapa bulan sudah 10 juta dipenuhi oleh Allah. Tapi caranya tidak langsung 10 juta. Berbagai macam. Mungkin ada juga orang yang kabul doanya langsung karena mampu menembus usul dia itu kepada Allah, langsung sampai doanya kepada Allah dengan amal ibadahnya. Kita kata, nih, makanya Masjid Baitul Amin itu orang-orang sekitar sini itu harus terima kasih sama panjenengan semua. Kenapa? Saya sering bilang, orang ngaji seperti ini kepentingannya untuk siapa sih? Bu, untuk siapa? Untuk sendiri. Haji untuk siapa berarti? Sendiri, keluarga. Pak Zabi itu untuk siapa Pak? Untuk semua umat. Tak tanya satu-satu untuk siapa Kak? Itu. Gini Bu. Orang ngaji begini ini, kalau ibu mengatakan untuk kepentingan sendiri itu egois. Ibu nggak mikirin orang lain. Padahal Kanjeng Nabi dawuh itu majelis taklim ini bisa meredam murkanya Gusti Allah. Berarti untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan diri kita. Kepentingan untuk siapa lagi? Untuk keluarga kita. Untuk siapa lagi? Untuk lingkungan kita. Bahkan kepentingannya untuk bangsa dan negara kita. Ini kalau nggak ada panjenengan ngaji seperti ini, bisa jadi negara ini kan jadi runtuh. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan, pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ayo.
Gitu Bu. Makanya harus orang-orang sekitar itu terima kasih. Yang menjadi asbabnya murkanya Allah itu adalah satu tempat yang tidak ada sama sekali yang tidak mau ngaji. Itu keresahan tempat itu. Di sini masih banyak yang ngaji. Sholat jamaah jalan terus. Pokoknya makanya kata dulu kan begini kan. Jakarta itu bentar lagi akan kalau tsunami, ya. Tapi enggak, saya yakin enggak akan terjadi itu. Kenapa? Karena orang-orangnya masih tunduk patuh kepada Gusti Allah. Ini penyebab. Jadi Bapak yakin saja. Nih, beruntung juga. Sering ketemu begini, seringin Bu, seringkan. Pengajian-pengajian seperti ini harus diseringkan. Kenapa? Ketika kita selalu berjamaah seperti ini, yang disebut jamaah Ramadan itu seperti ini, jamaah itu rahim. Nih contoh, Imam Syafi'i itu mengatakan begini: apabila satu kumpulan majelis itu lebih dari 40 orang, ya, pokoknya banyak, lebih dari 40 orang atau 40 orang, gitu. Maka apabila orang doanya itu pasti dikabul oleh Allah. Kenapa begini? Setelah saya analisa itu benar juga gitu. Ketika jamaah begini, mungkin saya misalkan suruh doa, kalimat doanya sama, tapi bukan penyebab saya doa itu diterima, kan? Tetapi karena Bapak mengaminkan doa itu, ada satu orang yang diterima usul sampai kepada Allah, maka semuanya yang hadir di sini dapat berkahnya doa itu. Ayo, makanya sering-sering kumpul, ayo dipimpin doa. Siapa saja udah doa mah, gitu. Kalau tidak doa bahasa Arab ya pakai bahasa Latin, bahasa Inggris, in the name of God, most merciful, most gracious, most merciful, praise to God, misalnya gitu, God itu. Nah, ya pokoknya begitu. Makanya ya Bu, yang terpenting sekarang benteng kita itu harus kuat. Bentengi hati kita dengan iman yang sangat kuat. Malu kita kepada Allah, ya. Karena gini, hati ini sesungguhnya kadang-kadang kita merasa mulut tidak kita punya ini bisa berkata lain. Kalau hati itu pasti jujur. Ibu pernah ceritanya Nabi Ayub, tahu kan Bu ya? Nabi Ayub itu kan ceritanya itu kan punya harta yang sangat banyak, istrinya 3, anaknya 11, ya. Istrinya 3, punya harta banyak pokoknya. Sampai satu ketika malaikat itu sedang dialog dengan Allah. Namanya makhlukku yang namanya Ayub itu, wahai malaikat, itu tidak bakalan dia bisa berpaling dari aku. Ternyata iblis itu ngintip, boleh dengar ini. Ya tak mungkin lah. Dicoba. Akhirnya dijebak tuh iblis ngomong ke Gusti Allah. Ada apa iblis? Gini ya Allah, saya itu pengen kata-kata engkau itu yang katanya Ayub itu nggak akan pernah berpaling dari iman kepadaku, kata engkau. Saya pengen nyoba, apa iya kalau dicoba seperti itu akan masih tetap ingat kepada engkau. Coba aja please kalau mau. Oke ya Allah, izinkan aku wahai Allah. Kalau pertama kali yang ingin kau lakukan apa? Saya mau membakar kebun-kebunnya. Oke, diizinkan oleh Allah. Semuanya biirin. Iblis itu minta izin sama Gusti Allah.
Ya Allah, aku minta izin mau bakar kebunnya Nabi Ayub. Akhirnya dibakar kebunnya. Bakar semua, hilang kebunnya. Ayub tahu dari pekerja-pekerjanya itu kebunmu kebakar. Secara ini iblis mengutus kepada Ayub, mengutus iblis untuk datang kepada Ayub. Yo, ada apa? Itu Tuhanmu sudah bakar kebunmu ya? Kebunmu kebakar. Masihkah kau masih cinta kepada Tuhanmu sementara Tuhanmu membakar kebunmu? Apa jawabnya Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi qad a'tini wa ilaihi turja'un. Wahai fulan, alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah, dia yang telah memberikan kepadaku dan dia sudah mengembalikan kepadanya. Tuh. Akhirnya nggak berhasil kata iblisnya. Dasar nabi, kata gitu. Diapain juga susah. Akhirnya lapor lagi kepada Gusti Allah. Ya Allah, lapor. Ada apa iblis? Begini ya Allah, itu yang namanya Ayub tetap aja iman pada Engkau. Terus saya yakin ya Allah, sekarang mau kau apakan dia? Aku mau membakar binatang ternaknya semua, saya bunuh semua sama anak-anaknya. Oke, saya izinkan. Itu sama Allah diizinin. Kemudian saat itu juga iblis karena dapat izin dari Allah, akhirnya ternak semua dimatiin semua sama iblis, habis sama anak-anak yang 11 orang tadi itu meninggal semuanya. Oh, Pak, ujiannya bukan. Akhirnya datang keputusan iblis kepada ngomong lagi. Iblis, masihkah engkau masih beriman kepada Tuhanmu? Tuhanmu sudah tidak sayang kepadamu, sementara Tuhanmu saat ini telah membakar semua peternak-ternakmu, bahkan anak-anakmu semua dibunuh sama Tuhanmu. Masihkah engkau sayang sama Tuhanmu? Masihkah engkau masih beriman pada Tuhanmu? Iblis, Nabi Ayub tetap jawabannya sama. Alhamdulillahilladzi qad a'tini wa ilaihi turja'un. Iblis Ayub tidak bergeming. Akhirnya dia balik kanan itu iblisnya. Lemes aku. Dasar nabi ngomongnya angel pokoknya susah. Akhirnya ngadu, lapor ya Allah. Gimana iblis? Masih dia masih berpaling padaku? Tidak ya Allah, masih kuat imannya. Begini ya Allah, aku punya rencana. Rencana apa lagi? Aku akan rusak tubuhnya. Pasti dia akan meninggalkan engkau. Oh, akhirnya diizinkan. Sebelum iblis pergi dari Allah, sebentar iblis, ada apa wahai Allah? Kau boleh rusak tubuhnya Ayub, tapi satu hal yang saya minta, jangan kau dekati hatinya. Gak boleh hatinya dirusak. Semua boleh kau rusak, tapi hatinya jangan. Siap? Siap komandan? Berangkat dari iblis. Mula-mula iblis datang, ditiupkan di telinganya sesuatu. Tiupan apa itu? Tiupan penyakit. Telinganya ditiupin, semuanya kerokan kabeh. Akhirnya tahu kerokan, gatal semua, dikuri kabeh kalau Ayub. Akhirnya rusak tubuhnya. Dan saat itu dalam 2-3 hari itu tubuh sudah terkelupas semuanya. Dan iblis mempropaganda semua orang-orang di situ. Ayub kena penyakit menular. Akhirnya Ayub diusir dari tempat tinggalnya. Sementara 3 istrinya, 2 itu bilang, Bapak, ya apa?
tua bengek begini udah. Ayo kita minta cerai aja. Minta cerai yang dua. Satu yang setia, namanya Siti Rahmah. Siti Rahmah setia, istri setia banget pokoknya. Ketika diusir, kemudian suruh tinggal di perbatasan negara itu, di pojokan dia ke sampah. Di situ Ayub bikin encok-encok, bikin tenda bersama Siti Rahmah. Karena Ayub nggak bisa berbuat apa-apa, kerja nggak bisa. Yang kerja siapa? Istrinya yang mencari nafkah. Itu berlangsung berapa lama ibu? Masya Allah. Kalau kita baru kena bengek dikit aja, ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Ingatnya kepada Allah. Ketika sembuh kemana? Nggak ingat sama Gusti Allah. Ibu ini gak ada jaminan nih keluar dari sini masih ingat Allah, gak ada jaminan Bapak. Ya, kalau lagi sakit aja ingat Gusti Allah. Wa idza masal insana dzurru ta'ana lijabi au qaidan au qaiman wa lamma kashafna an udurruhu marra ka'alam yad'una ila dzurril masahu. Itu kita. Wa idza masal insana, manusia itu apabila diberikan kesempitan, diberikan kemiskinan, baru ingat kepada Allah, mau sujud, mau sholat kepada Allah. Tapi walau kashafna an udurruhu, mana dikasih kesehatan, kasih kekayaan, kasih lapang dada, marroka ala bedamana ila masalah. Mereka lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Itu rata-rata seperti itu. Ayub luar biasa. Akhirnya suatu ketika pas Ayub itu sebel iblis itu sama Rahmah itu. Pokoknya Rahmah ini nggak boleh dapat uang lagi. Pokoknya Rahmah itu nggak boleh dapat penghasilan kembali. Ada tutup pintu rezekinya. Biasanya dia tukang cuci, bu, tukang cuci di situ. Biasanya tukang cuci di situ tidak terima. Saya tidak mau terima kamu karena ternyata suamimu adalah punya penyakit menular. Keluarga kami ketakutan kalau ketularan penyakit suamimu. Dibisikin semua. Akhirnya Rahmah itu putus asa. Saking putus asanya, Rahmah kemudian memotong rambutnya, kemudian ditukar dengan sepotong roti, dijual sang rambutnya. Begitu ketahuan sampai di rumah, disampaikan kepada ditutup-tutupin, tetap akhirnya Ayub juga ketahuan. Ayub mau, Rahmah, ini roti dari mana? Dari kerja, Pak. Rahmah, rambutmu kau potong. Habis terpaksa aku, Pak, nggak punya, di mana-mana nggak mau terima aku untuk mencari penghasilan hari ini. Rahmah, saya tidak mau makan dari makanan ini, dari roti ini, karena ini hasil bukan sesuatu yang halal. Nanti akan aku pukul kamu dengan 40 pukulan. Akhirnya Rahmah ngomong, Bang, ada apa? Kau ini kan Nabi, Bang. Terus Nabi itu mesti permintaannya kepada Tuhannya itu pasti diterima oleh Allah. Tapi kenapa itu tidak kau lakukan, wahai abangku sayang, suamiku tercinta? Mengapa itu tidak kau lakukan? Rahmah, kamu tahu tidak? Antara sehatku, aku sakit berapa lama? Ya kurang lebih 15 tahun lah, Pak. Coba kamu hitung, antara sehatku dan sakitku banyakkan mana? Kalau dihitungnya banyak sehatnya, Pak. Aku malu sama Allah, wahai Rahmah, kalau engkau minta supaya aku minta sembuh kepada Allah, aku malu. Antara sehat dan sakitku gak seimbang. Tapi akhirnya rasa rasa sakit dari istri sang Ayub itu tadi, pengaduan itu ternyata didengar oleh Allah. Akhirnya Allah mengutus Jibril, ya Jibril, cintailah Ayub, datanglah kamu kepada Ayub. Untuk apa ya Allah? Kau ajak Ayub itu, kau ambilkan air dari telaga Kausar, kemudian habis itu kau mandikan Ayub di sebuah telaga, ya kan? Diambil tuh Ayub sama ditimbang.
Diambil Ayub itu, dibawa ke sebuah telaga, kemudian Ayub pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran itu. Pelajaran apa? Seorang istri itu harus meminta kepada Allah untuk kesejahteraan suaminya. 3 wanita yang doanya tidak terhalang. Doanya ibu kepada anaknya, doanya istri kepada suaminya, doanya anak perempuan kepada orang tuanya, itu tak terhalang. Ibu, ini pelajaran dari Nabi Ayub. Nah, akhirnya Ayub itu sembuh dan kemudian dipulihkan lagi semua kekayaannya, kembali lagi anak-anaknya yang 11 tadi dihidupkan kembali, istrinya yang 2 gigit jari karena tidak diterima lagi oleh Ayub. Datang kepada Ayub, wahai Ayub, aku ingin jadi istrimu kembali. Enggak, yang jadi permaisuriku cuma cukup Siti Rahmah. Maka ibu jangan coba-coba, ya kan? Jangan coba-coba ninggalin suaminya. Kalau masih cinta suaminya, sayang, jangan ditinggalin, Bu. Disayang-sayang. Ketika, ya kan? Itu disayang-sayang, jangan ditinggal-tinggalin terus. Ya, yuk, jelas 9. Mudah-mudahan nambah ilmu, nambah pahala. Yang penting satu hal yang saya katakan hari ini, kita harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malu tadi, kata Imam Ali, adalah kata Kanjeng Nabi, pusat dari agama itu, pengalaman agama itu terpusat dari rasa malu. Nah, ya, pas kan ya, pas. Betul tadi saya pengen bahas haji gitu, tapi kalau materinya ada ya udah dilanjutin aja di sini. Nah, paham Ibu ya? Nah, oleh-oleh nih Bu. Ini baik untuk adik-adik yang ada di sini. Doa ini dulu saya dapat ketika saya kuliah di Fakultas Dakwah. Saya kuliahnya banyak di Al-Quran, PTIG itu sampai selesai. Kemudian 3,5 tahun saya selesai. Gelarnya SAG, ya. Gelar kampusnya SG. Terus dapat lagi kuliah di Staisa. Staisa itu kuliah saya juga. Dapat gelarnya SPDI. Jadi satunya 2. Kemudian kuliah dakwah. Kuliah dakwah itu di Al-Bahiriyah, sampingnya itu ada. Itu saya dapat ilmu itu, nanti saya sampaikan kepada ibu-ibu. Ini ilmu doa ini saya dapatkan dari dosen saya, Ustadz Miladin Aqwa. Itu sanadnya beliau dari bapaknya Ustadz Nanang Kurnia Wahab, Anwar Sanusi, Agus Darmawan, dulu dosen-dosen saya semua itu. Nah itu Roma Irama, itu dosen saya dulu. Jadi sekalian, karenanya doa ini sangat bagus. Nah, doa supaya kita ingat terus dengan ilmu kita. Jadi nanti dibaca bareng-bareng aja. Tak ijazahkan ke ibu-ibu, nanti kopi itulah ibu-ibu bapak-bapak. Barang ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafidtu wardudhu ilayya inda hajati ilaih. Allahumma, ya Allah, inni istauda'tuka, sesungguhnya aku telah menitipkan kepadamu ma qara'tu, apa-apa yang aku baca, wa ma hafidtu, wa ma sami'tu, apa-apa yang aku dengar,
wa ma hafidtu, dan apa-apa yang aku hafalkan. Wardudhu ilayya, kembalikanlah kepadaku. Wardudhu ilayya inda hajati ilai, ketika aku butuhkan. Gitu kan? Itu artinya seperti itu. Namanya doa nanti dikerjakan pada sholat bagus ya, kapan aja, ketika ada masalah, ada adik mau ujian lagi ngerjain, Allahumma inni istautuka ma qara'tu wa sami'tu wa ma hafidtu fardutu ilayya inda hajati ilaihi, ngerjain ujiannya insya Allah ingat terus. Dan itu terbukti. Saya waktu itu tahadus bedema dengan doa ini. Satu ketika saya di masjid situ Gang 13 dulu, saya khutbah Jumat. Begitu khutbah Jumat itu saya tiba-tiba terhenti. Ada apa ini terhenti? Ternyata ada orang yang iseng-isengin kita, nyoba-nyoba itu, ya kan? Kemudian kita tangkal dengan banyak sholawat. Selesai ini saya yakin pasti ini ada yang jatuh. Kuprak, di belakang ada yang jatuh. Plak. Saya tunggu nanti habis selesai Jumatan, pasti dia akan datangin saya. Kalau nggak datangin nanti pasti kosong gitu. Dulu waktu ini kan belajar ilmu hikmah gini-gini itu musik gini-gini itu dulu. Sekarang aja nama saya pakai. Saya senang begini aja, dakwah begini. Akhirnya di situ langsung aku ingat dengan doa ini. Allahumma inni istautuka ma qara'tu wa sami'tu wa ma hafidtu. Sebentar nanti menit itu. Orang juga bingung. Ya doa itu saya baca. Langsung kembali set. Nah, lancar lagi ngomongnya gitu. Jadi adik-adik diamalkan doa itu, insya Allah manfaat. Ya Bu, nanti ibu juga bisa pakai. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Ini doa rajin belajar. Ya, iya Bu. Ya, insya Allah. Bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafidtu wardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Udah apa Bu? Udah. Ya udah, kalau sudah hafal, mudah-mudahan Allah setelah ini ibu akan mendapatkan satu berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sukses semuanya, panjang umur, panjang jodoh. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Termasuk saya doain mudah-mudahan jodoh saya cepat datang ke Jakarta ya. Amin toh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakratil maut wan najata minan nar wal
العفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحم أمة محمد وأصلح أمة محمد واغفر أمة محمد وألف بين أمة محمد وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تحلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Faqatul jari-jari li syaikhil furud wa la furud liman jarah lisan. Apabila ada pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk apa namanya? Untuk sembuh. Kalau tidak ingin melukai hati, kemana obat dan cari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.